البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mensyarah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang terkait dengan apa? Memberikan kabar gembira. Ayo. Kemudian disebutkan di sini faja'a Abu Bakrin radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar datang, fadafa al-bab. Selanjutnya beliau yaitu menggerakkan pintu. Dafa'a di sini telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, bukan maksudnya langsung menolak pintu, mendorong masuk tanpa izin, bukan demikian. Tetapi maksudnya adalah yaitu menggerakkan pintu. Yaitu apa? Boleh jadi mengetuk sehingga pintunya bergerak. Sementara pintu kebun di masa itu kayunya adalah keras dan tebal. Mungkin kalau sekedar diketuk pelan-pelan orang di dalam tidak mendengar. Kalau perlahan-lahan maka boleh jadi digerakkan agak kuat, diketuk dengan agak kuat sehingga pintunya bergerak. Jadi bukan maksudnya adalah langsung ingin masuk seandainya tidak ditahan oleh Abu Musa, bukan demikian. Faqultu man hadza? Lalu saya bertanya, siapa ini? Dan ini adab Islam yang bagus dan ini mendatangkan keselamatan dengan seizin Allah. Jangan mengikuti budaya orang barat yang banyak yang lalai. Begitu ada yang mengetuk pintu langsung dibukakan, tahu-tahu perompak atau pencuri atau penyamun atau penculik. Nah, ini jahilnya mereka. Mereka banyak buat undang-undang, tahu-tahu undang-undang Islam itulah yang lebih menyelamatkan. Jangan membuka pintu sebelum jelas siapa yang ada di depan pintu itu. Ditanya dulu siapa ini. Faqala Abu Bakar, maka menjawab Abu Bakar. Nah, sebagian orang lalai, langsung dikatakan apa? Oh, ada delivery, langsung dibuka. Jangan, tapi lihat dulu, mungkin diintai. Alhamdulillah ada pintu-pintu yang terutama yang di hotel-hotel itu ada tempat pengintai. Itu baik agar tidak tahu-tahu apa nanti menyesal di belakangan. Bilang delivery ternyata orangnya adalah penipu. Yang penting kita lihat berhati-hati dulu. Kalau emang dohirnya delivery dengan segala atributnya dan kita yakin, tak mengapa. Dan alhamdulillah masih ada rantai juga kan kadang di sebagian pintu itu, sehingga tidak mungkin untuk langsung dimasuki dengan serta-merta. Ini baik demi keselamatan orang yang di dalam rumah itu sendiri. Faqultu ala rislik, maka saya mengatakan perlahan-lahan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, demikian pula yang lain-lain, yaitu apa? Ala rislik yaitu ta'ani, yaitu perlahan-lahan, yaitu tunggu sebentar. Yang lain mengatakan intadir, tunggu sebentar. Summa dhahabtu, kemudian saya pergi. Faqultu ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin yasta'dzin. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin untuk masuk. Faqal idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkanlah untuk dia masuk dan berikan kepada dia kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin, ini menunjukkan disyariatkannya memberikan kabar gembira. Baik. Dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan bolehnya memuji orang di hadapan orang itu, yang penting orang itu tidak sampai terfitnah. Karena apa? Di sini Rasulullah memerintahkan Abu Musa untuk berbicara langsung kepada Abu Bakar bahwasanya Abu Bakar termasuk penghuni surga. Ini pujian yang besar sekali. Tapi kenapa boleh? Nah, karena apa? Abu Bakar tidak akan terfitnah dengan pujian-pujian seperti itu. Maka ini boleh, kabar gembira yang mengandungi pujian. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakar, maka saya pun maju ke depan, maju ke hadapan, yaitu ke arah pintu tadi. Sehingga saya berkata pada Abu Bakar, udkhul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiruka bil jannah. Masuklah Anda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada Anda kabar gembira berupa surga. Fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yaminin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar masuk sehingga beliau duduk di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kalau tak salah Anda dapatkan di Syarah Sahih Bukhari banyak Ibnul Mulakin, yaitu karena Rasulullah SAW menyukai berkanan kanan, maka Abu Bakar melaksanakan itu. Beliau duduk di sebelah kanan Nabi SAW.
Ma'ahu fil quf. Yang lain membaca qaf di sebagian syarah tertulis pakai fathah. Tak masalah mau qaf atau quf, tapi kebanyakannya memang pakai dhammah quf. Bersama Rasulullah SAW di atas dinding sumur. Wa dalla rijlaihi fil bi'r. Dalam riwayat yang lain adla, dan dua-duanya boleh. Adla, dalwah, dallahuma bi ghurur. Jadi boleh menggunakan wazan fa'ala, boleh menggunakan wazan af'ala, dan dua-duanya adalah lughah fasihah, bahasa yang fasih. Dalla dan adla, menghulurkan, menjulurkan, kalau Indonesia bilang ya, menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Ibnu Battal, kalau tak salah Anda dapatkan dari Ibnu Battal. Oh tak, untuk yang kali ini dari Imam Ibnu Utsaimin, yaitu ingin untuk apa? Untuk menyejukkan badan. Boleh jadi, kata Imam Ibnu Utsaimin, yaitu cuaca pada waktu itu sangat panas. Makanya Rasulullah SAW beliau masuk ke kebun, kemudian duduk di atas sumur dan memasukkan kakinya ke dalam sumur itu. Karena sumur banyak airnya dan cenderung sejuk. Sehingga apa? Kaki ikut sejuk, nanti badan juga terasa lebih sejuk. Dan ini adalah bagus untuk kesejahteraan badan, kesehatan badan, dan ini boleh mengambil sebab-sebab. Baik. Kadang kalau kita sejuk, kalau kita kepanasan, kita ingin masuk peti ais, geram lihat peti ais kosong, wah, pengen masuk. Kalau peti aisnya besar. Baik. Kalau di Yaman memang kita bernaung di bawah pokok-pokok delima, pokok anggur. Memang dibuat di bawahnya boleh untuk orang-orang duduk di situ, baca-baca Quran, baca-baca hadis, sedap duduk di bawahnya itu. Kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan besarnya keinginan Abu Bakar untuk menyepakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja ini tradisi orang bangsa mana, Abu Bakar tak peduli dengan itu, tak kisah. Yang penting Rasulullah berbuat itu, saya ikut. Karena ini adalah bukti cinta, yaitu adanya muwafaqah, mencocoki. Apalagi beliau utusan Allah. Allah menjadikan beliau sebagai suri teladan. Maka yang terpandang bukan masalah ini dari bangsa mana sih Nabi itu, tidak. Tapi Rasulullah melakukan ini, dan Rasulullah kita disuruh oleh Allah untuk mencocoki Nabi. Maka kita berusaha untuk menyepakati Nabi, menyesuaikan diri dengan Nabi. Karena Allah meridhoi itu, kita ikuti itu. Wa kasyafa an saqai, ikut bahkan sampai seperti ini, yaitu menyingkapkan betisnya. Rasulullah menyingkapkan betisnya, saya ikut. Yaitu dilakukan oleh Abu Bakar pada waktu itu. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, Rasulullah ingin agar memang betul-betul terasa lebih sejuk. Makanya beliau menyingkapkan betisnya agar mendapatkan angin yang sejuk dari bawah sumur itu, dari bagian bawah itu yang di sumur. Summa raja'tu wa jalastu. Kemudian saya kembali dan duduk di balik pintu itu. Di pintu itu. Wa qad taraktu akhi yatawaddau wa yalhaquni. Dalam keadaan saya meninggalkan saudara saya, ada kemungkinan adalah Muhammad, tapi ada kemungkinan yaitu Abu Burdah. Saudaranya terkenal dengan julukan Abu Burdah, kata Al-Hafidz. Boleh jadi ini. Yang mana dia akan menyusul saya. Faqultu iyuridillahu bi fulanin yuridu akha khairan ya'ti bih. Saya mengatakan, fakultu, jika Allah menghendaki kebaikan untuk si fulan, mungkin si Abu Burda itu, Allah akan mendatangkan dia. Maksudnya bagaimana? Yaitu Abu Musa melihat orang yang datang ke sini diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga. Dan ini tentunya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka Abu Musa mengatakan, kalau memang Allah menghendaki si Abu Burda ini masuk surga, walaupun bukan berarti yang tidak demikian berarti masuk neraka, bukan demikian. Tapi ini tansis untuk hari ini. Misalnya Allah akan mendatangkan dia ke sini. Itulah maksudnya kebaikan di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Adapun yang lain, tansisnya mungkin di hari-hari yang lain. Para sahabat semuanya masuk surga. Baik.
Faida insanun yuharrikul bab. Ternyata tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan pintu. Faqultu man hadza? Saya bertanya siapa ini? Faqal Umar bin Khattab. Faqultu ala rislik. Ini insyaallah terjemahannya sama dengan yang tadi. Summa ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi. Kemudian saya kembali kepada Rasulullah SAW seraya mengucapkan salam pada beliau. Walaupun masih dalam satu area, tapi karena apa? Karena sudah agak menjauh, maka tatkala datang beliau mengucapkan salam lagi kepada Rasulullah. Dan inilah adabnya. Baik, setiap kali datang mengucapkan salam demi kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang yang dicintai itu. Dan setiap muslim adalah saling mencintai. Wa qultu, saya mengatakan hadza Umar yasta'dzin. Ini Umar minta izin. Faqal idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Terjemahannya insyaallah sama. Faji'tu Umar faqultu udkhul wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Fadakhala fajalasa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil quf an yasarih. Beliau masuk, kemudian beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dinding sumur itu di sebelah kirinya. Baik, bukankah Rasulullah suka berkanan-kanan? Nah, memang Rasulullah suka berkanan-kanan dan mensyariatkan untuk berkanan-kanan. Tetapi di sini Umar bin Khattab memilih di sebelah kirinya Nabi. Kenapa? Karena ada dalil yang lain, yaitu dianjurkan untuk tabarruk dengan zatnya Nabi selama masih memungkinkan. Maka beliau memilih itu, duduk di sebelah kiri Nabi. Tak ada orang lain. Kalau di sebelah kanan Nabi ada Abu Bakar, dalam artian ada yang menghalangi untuk berdekatan dengan zatnya Nabi. Baik, dilihat dari sisi ini. Wajalla rijlaihi fil bi'r, dan beliau menghulurkan kedua kakinya ke sumur mengikuti Nabi dan Abu Bakar. Dan memang Umar selalu seperti itu, sebagaimana disebutkan di dalil-dalil yang banyak. Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda dan Abu Bakar menangis? Kalau saya mampu menangis, saya akan menangis. Kalau saya tidak mendapatkan itu, saya akan berusaha menangis karena melihat kalian berdua menangis. Jadi memang Umar selalu ingin menyesuaikan diri dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula tatkala diberi nasihat oleh anaknya, wahai ayah, pilihlah orang untuk menjadi khalifah karena ayahnya sudah hampir wafat. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau saya memilih khalifah, Abu Bakar juga memilih khalifah. Namun Rasulullah tidak memilih khalifah, maka saya memilih untuk tidak perlu memilih khalifah. Allah tidak akan menyia-nyiakan agama ini dan umat ini. Namun Umar menyuruh untuk memilih salah satu dari 6 orang yang telah beliau pilih. Jadi beliau menggabungkan dua kemaslahatan. Ikut Nabi dalam artian Nabi tidak terang-terangan memilih satu orang, dan ikut Abu Bakar dalam artian Abu Bakar memilih. Maka Umar menyuruh umat untuk, yaitu dari 6 orang yang saya pilih, kalian cari salah satunya. Intinya adalah Umar memang suka untuk menyepakati Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, kalau Umar saja, walaupun beliau mujtahid mutlak dan mendapatkan ilham saja, ingin selalu mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Abu Bakar. Kenapa orang zaman sekarang tidak demikian? Tidak kembalinya kepada Rasulullah dengan Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu. Baik. Maka bukti cinta adalah kesepakatan, berusaha menyepakati Rasul, menyepakati para sahabat, menyepakati para salaf. Disebutkan oleh para pensyarah, ini menunjukkan adab yang sangat mendalam. Kalau tak salah ini adalah dari Al-Karmani. Ana dapatkan, ana lupa. Karmani atau pensyarah yang lain dari Sahih Bukhari itu. Yaitu adab mereka adalah mereka berusaha menyepakati Rasulullah SAW. Sampai bahkan dalam perkara yang secara tradisi tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apa? Menghulurkan kaki ke dalam sumur dan menyingkapkan betisnya. Rasulullah tidak biasa melakukan itu. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Yaitu dari satu sisi mereka melaksanakan ta'asi, meneladani Nabi. Dari sisi yang lain, mereka ingin menjaga perasaan Nabi. Kalau mereka mempertahankan situasi mereka seperti biasa, yaitu betisnya tertutup dan duduk tidak sampai memasukkan kaki ke dalam sumur, maka boleh jadi Rasulullah jadi malu hati untuk melanjutkan itu, sehingga Rasulullah SAW boleh jadi akan menutup betisnya dan mengeluarkan kaki dari sumur dan duduk di tempat yang lain, karena Rasulullah tidak suka untuk
terjadi ketidaksepakatan antara beliau dengan para sahabat. Rasulullah boleh jadi akhirnya malu hati dan memindahkan posisi, padahal Rasulullah mungkin sedang memerlukan posisi tadi. Makanya demi menjaga adab kepada Nabi, mereka mengikuti yang Nabi lakukan walaupun tidak sesuai dengan tradisi mereka. Kata para pensyarah seperti itu. Ini menunjukkan kita lebih mengutamakan tradisi Nabi dan keinginan Nabi daripada tradisi diri kita sendiri dan keinginan kita sendiri. Baik, Nabi lebih kita cintai daripada diri kita dan orang tua kita. Baik, ilahuna wallahu a'lam.